Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menuntaskan pekerja pekerjaan bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan pengertian teks ulasan. Pengertian teks ulasan, contoh ciri tujuan, struktur, dan kaidahnya. Sebagai insan akademik, kita tentu harus membaca karya-karya ilmiah, antara lain buku. Pada saat kita membaca buku, kita harus mencerna buku bacaan tersebut dengan sesama agar kita dapat memahami isinya. Di pihak lain, kita perlu mengomunikasikan pemahaman kita itu dalam berbagai bentuk untuk keperluan presentasi atau menulis. Oleh karena itu, mahasiswa membutuhkan keterampilan mengulas buku. Tujuan teks ulasan adalah tujuan pembelajaran teks ulasan. Siswa dapat menentukan isi dan bagian struktur teks ulasan film, cerpen, puisi, dan sebagainya. Siswa dapat menelaah kebahasaan teks ulasan film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah di perdagangan dan pendengarkan dan dibaca. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Karya sastra, cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni, musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Ulasan juga dapat disebut review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan juga dapat disebut artikel ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Tujuan teks ulasan: 1. Menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi tersebut suatu karya. 2. Memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. 3. Membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. 4. Memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas dan diresensi. 6. Memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. 7. Memberi tahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. 8. Memberikan pertimbangan dalam membaca apakah suatu karya tersebut dapat untuk dinikmati atau tidak. 9. Memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. 10. Memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Ciri-ciri teks ulasan. Struktur terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Memiliki nama lain yaitu resensi. Struktur teks ulasan. Orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya film. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas.
Tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya, berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Atau pada bagian evaluasi ini, pengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya tersebut ataupun bagian yang kurang bernilai atau kekurangan dari karya tersebut. Kaidah kebahasan teks ulasan. Teks ulasan yang baik harus disusun sesuai dengan struktur teks dan menggunakan kaidah kebahasan termasuk kaidah ejaan. Berikut ini adalah contoh kaidah kebahasan dalam ulasan teks film atau drama. 1. Istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan menggunakan kebahasaan termasuk berikut ini adalah contoh kaidah kebahasaan dalam ulasan teks film atau drama. 1. Istilah. 2. Contohnya, istilah umum, istilah khusus. Istilah umum ada yang ini, istilah khusus ada yang ini. 2. Sinonim dan antonim. 3. Nomina. Nomina terbagi menjadi 3. 1. Nomina dasar. 2. Nomina turunan. 3. himpunan. 4. Verba atau kata kerja. Kata kerja terbagi menjadi 2. 1. Kata kerja aktif. 2. Kata kerja aktif. 2. Kata kerja pasif. 5. Pronomina. Pronomina terbagi menjadi 5. 1. Kata ganti orang seperti saudara, bapak, ibu, nyonya, tuan, ia, dia. 2. Kata ganti pemilik. 3. Kata ganti penunjuk. 4. Kata ganti penghubung. Contoh. 5. Kata ganti tak tentu seperti yang ini. 6. Konjungsi. Konjungsi terbagi menjadi 4 bagian. 1. Konjungsi koordinatif. 2. Konjungsi subordinatif. 3. Konjungsi korelatif. 4. Konjungsi antar kalimat. 7. Preposisi. Preposisi adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Contoh, di, ke, dan sebagainya. 8. Artikel. Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Contoh, si, sang. 9. Kalimat simples dan kompleks terbagi menjadi 2. 1. Kalimat adalah kalimat yang memiliki suatu verb utama. Contoh sebagai ini. Terus kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki 2 verb utama atau lebih. Contoh, nah ini dia. 10. Menggunakan ungkapan perbandingan, persamaan atau perbedaan. 11. Menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Contoh kata kerja relasional. B. Contoh kata kerja relasional sebagai kata bantu. Jenis-jenis teks ulasan. 1. Teks ulasan informatif. 2. Teks ulasan deskriptif. 3. Teks ulasan kritis. Contoh teks ulasan buku pelajaran beserta strukturnya. Contohnya seperti ini. Ini judul. Oke teman-teman, terima kasih. Oke
teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.